Halo semuanya, balik lagi sama gue Kryptondo. Jadi di video kali ini Ndo ingin membahas ataupun curhat market aja ya. Sebenarnya nggak membahas sih, curhat market aja guys. Jadi di video kali ini Ndo ingin curhat tentang ini guys, apa ya, drama dunia kripto dan manipulasi. Nah, kalau kalian tahu nih ya, sebenarnya dunia kripto itu banyak guys yang namanya drama, banyak yang namanya manipulasi. Jadi kalian harus paham dan ngerti tentang market kripto ya. Sebenarnya kripto itu volatilitasnya itu sangat tinggi, naik turunnya sangat drastis. Dan kalau untuk jadi investor, Indo udah selalu pernah bilang kan, agak sulit guys. Di video-video sebelumnya Indo udah selalu pernah bilang jadi investor di kripto itu agak sulit sebenarnya ya. Tapi semua tergantung keyakinan juga, balik lagi. Jadi sini Indo nggak, ibaratnya nggak menyuruh kalian juga untuk harus menjadi trader, scalper, ataupun ya terserah kalian lah itu apa ya, entahlah apa itulah ya. Intinya semua orang masuk ke kripto itu punya caranya sendiri, dan Indo hanya membilangkan saja kalau masuk ke dunia kripto untuk jadi investor itu agak sulit. Tapi semua balik lagi tergantung kalian mau ngambilnya dari segi apa. Nah, kalau kalian tahu nih ya, waktu itu Indo pernah bahas kalau nggak salah tentang bahas Harmony One ya, yang dimana dia katanya dihack ya kalau nggak salah. Nih, bentar guys. Nah, sini Indo dapat dari Instagramnya Cryptosonic ID. Nah, sini Indo captionnya drama kripto ya hack, tapi pada dasarnya adalah bos besar yang ingin hancurin perusahaan Harmony One. Nah, sebenarnya token ataupun koin itu sebenarnya jatuhnya itu sama kayak saham guys. Ada perusahaannya kayak Binance. Binance kan punya exchange, pasti otomatis exchange itu punya suatu perusahaan, bukan satu, maksudnya suatu perusahaan. Dan pasti ada ibaratnya bos-bos besar yang ingin nyenggol itu perusahaan biar ibaratnya jatuh. Terus si bos besar kayak ibaratnya ngajuin peminjaman ataupun ya semacam uang lah ke perusahaan tersebut yang disenggol biar dapat bunga, dia biar dapat bunga ataupun ya kelebihan dari suatu perusahaan itu untuk minjem ya. Jadi kayak ibaratnya orang bos itu kayak bank. Jadi perusahaan itu kayak kita ibaratnya user ataupun pengguna ya. Makanya itu drama kripto ya hack ya sebenarnya. Nggak hanya Harmony aja ya. Sebelum Harmony juga ada aksi AXS ya kan yang dihack. Terus sebelum aksi juga ada KuCoin, exchange-nya dihack. Nah, kalau nggak salah Binance juga pernah kehack itu tahun 2018 atau 20 gitu. Nggak tahu juga sih, nggak tahu pasti juga ya. Kayaknya Binance pernah ada kehack juga kalau nggak salah ya. Soalnya agak waktu bikin maksudnya pas tahu Binance pernah kehack itu pas belum ada channel Kryptondo ya. Jadi nggak nge-backup lagi. Sebenarnya emang Binance itu pernah kehack guys kalau nggak salah. Nah, ini ada nih 2019 ya ternyata ya. Retas bursa kripto Binance, hacker curi Bitcoin 587. Nih. Oh, ada ya. Kalian cek aja di Google, Binance pernah kehack. Terus KuCoin juga pernah kehack. Banyak lah guys yang ibaratnya kehack ya. Itu adalah sebenarnya drama kripto aja guys. Sebenarnya bos yang bikin statement seperti itu ya ingin senggol-senggolan aja lah intinya. Indo udah pernah jelasin juga dunia kripto itu adalah bisnis ya. Bisnis para bos-bos besar. Sekarang kalian berpikir aja dengan logika. Misalnya duit dia punya ada berapa ya? Contohnya 100 miliar aja deh, 100 miliar. Misalkan dia punya berapa Bitcoin, banyak Bitcoin. Nah, dia dapat 10% aja ya guys ya. Dari 100 miliar berapa? 10% dari 100 miliar. Kalian hitung. Nggak mau ngitung guys, karena banyak hitungnya pusing, banyak banget. Kalian hitung aja dah. Nah, makanya itu rata-rata ya. Sebenarnya bos-bos besar itu adalah bukan jadi investor, tapi dia menjadi trader. Karena apa? Dia menjadi trader karena dia duitnya diputar lagi buat bayar rumah, bayar karyawan, bayar listrik, internet, dan ini itu. Makanya jarang ada yang namanya bos-bos besar itu update status. Terkecuali kayak ibaratnya
emang orang-orang ternama kayak Elon Musk, Michael Saylor. Nah, makanya itu ada nih baru hari ini, kalau nggak salah bukan baru hari ini, kemarin si Michael Saylor itu nyerok Bitcoin. Nah, itu longsor. Kenapa? Banyak statement ataupun bukan sentimen juga ya. Statement kayak ibaratnya ada yang bilang kayak gini, kenapa ya kalau misalkan Michael Saylor itu beli Bitcoinnya langsung longsor. Ya dikarenakan bos besar itu ingin menyenggol perusahaan mikrostrategi biar bangkrut ataupun ibaratnya biar kolaps. Nah, nih tuh 21 jam yang lalu ya. Nah, terus Bitcoin langsung longsor di 20.800 ya. Bitcoin langsung longsor ke 19.000. Jadi biar si Michael Saylor-nya itu rugi ataupun merugi. Jadi ya seperti hal itulah bos-bos pinter guys. Makanya itu berpikirlah seperti bos besar ataupun Wells biar kita bisa menjadi seperti dia. Karena yang namanya ingin menjadi bos, mindset kita harus diubah. Kita harus punya pandangan market itu seperti apa dan kayak gimana ke depannya. Apakah ini jalan yang baik atau buruk? Ya kan, kalau misalkan baik ya kita ambil, kalau yang buruk kita jauhkan. Ya kan? Jadi yang baik itu dalam artian kita mendapatkan profit tiap hari, ya kan. Walaupun emang kita awam, ya kalian harus bisa belajar. Jangan males. Kalau males kalian nggak akan pernah bisa untuk tahu dunia market cryptocurrency itu apa. Dikarenakan market cryptocurrency itu penuh kemanipulasian guys. Jujur aja BTC dominance itu bisa dimanipulasi sama bos besar. Market future itu adalah contohnya guys. Future adalah ibaratnya bisnisnya bos-bos besar. Nah, Indo udah pernah jelasin juga ya kan, future itu bikin ibaratnya harga nggak stabil. Banyak orang juga yang nanggepin market future itu bikin harga nggak stabil karena apa? Karena dia bisa memainkan perannya. Kalau misalkan Bitcoin ingin naik, ya kan, berarti yang harus dimakan adalah para shorter, ya kan. Itu para shorter yang ibaratnya yakin Bitcoin akan turun, tahu apa yang akan dimakan. Taunya masih bos dinaikin. Jadi bos dapat duit. Nah, ketika ibaratnya Bitcoin udah naik, nah pasti para trader future udah yakin, wah ini bakal naik terus nih. Taunya tidak guys. Taunya dia malah menjual si bosnya itu. Jadi para yang long boy itu dimakan lagi. Jadi seperti hal itulah contohnya bisnis persaingan ketat guys. Makanya kalian harus bisa punya mindset yang perlu logik ya. Jangan ibaratnya hold out. Taunya nyungsep, bukan profit ya. Intinya kalian harus bisa dapat profit itu caranya gimana. Kalian harus bisa cari tahu sendiri karena ya market crypto itu balik lagi ke diri kita sendiri, bukan ke orang lain. Ngerti kan kalian? Jadi kalian gak usah terlalu percaya ke orang lain ataupun diri Cryptondo sendiri. Cryptondo juga tidak pernah menyuruh kalian harus percaya sama Endo sendiri. Dikarenakan Endo hanya manusia biasa, bukan Tuhan ataupun dukun market. Intinya sini Cryptondo hanya untuk mengedukasi kalian biar gimana caranya tahu pandangan market kripto itu kayak gimana. Ya seperti hal ini. Ngeri sedap kalau misalkan profit ya cihuy, sedap kalau misalkan rugi ya ngeri. Makanya itu. Tapi semua balik lagi. Semua punya caranya sendiri. Kalian pasti bisa lah atur cara kalian sendiri itu gimana. Kalau misalkan udah paham pasti kan ngerti. Kalian harus ngambilnya di mana, belinya di mana, jualnya di mana. Oke, itu aja yang bisa Anda sampaikan dari pembahasan ini. Thank you untuk semuanya. Bye bye, love you and Endo.